Muat oleh Intip Seleb. Saya nggak tahu ini benar atau enggak ya. Karena saya coba cari-cari searching di Google, saya nggak temukan ini. Cuman saya temukan ini di platform FB. Dia mengatakan Deddy Corbuzier tanggapi live Edis TV. Sudah mengusik hidup saya akan cari ke ujung dunia pun saya cari. Panik nggak tuh Edis katanya ya. Ini ya dari Sugik. Salam Elechem, Bisem, Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, seperti kalian lihat di cuplikan, itu ada informasi mengenai Edis TV dan juga Om Deddy Corbuzier. Di mana teman-teman sekalian, dalam beberapa waktu yang lalu, itu dalam live-nya Edis TV itu sedikit ya review tentang kehidupan mualafnya daripada Om Deddy Corbuzier ini. Dan teman-teman sekalian, Deddy Corbuzier itu merespon ya, kita juga tidak dapat videonya sih, hanya orang-orang yang kemudian membuat sebuah berita bahwa Deddy Corbuzier sangat-sangat geram dan ingin mencari Edis TV karena sudah menyinggung hidupnya. Bahkan Edis TV dimanapun berada di belahan dunia ini, Deddy Corbuzier akan mencari Edis TV. Nah teman-teman sekalian, kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Deddy Corbuzier ini kalau ketemu dengan Edis TV. Apakah dia akan berapologet? Apakah dia kemudian akan membela keimanannya? Atau justru mempersoalkan Edis TV secara hukum? Ya kan? Nah nanti kalau akan dibawa mungkin di hukum internasional karena Edis TV ada di Amerika. Apakah kemudian Edis TV ini bisa diproses hukum atau tidak karena mungkin menista ya agama. Tapi kan undang-undang penistaan agama tidak ada di sana. Lalu bagaimana? Nah apakah kemudian juga program Om Deddy Corbuzier ini akan membawa Edis TV kembali ke Indonesia atau seperti apa? Nah teman-teman sekalian silahkan tulis di kolom komentar apa yang kemudian Anda feelingkan ya terkait tentang Deddy Corbuzier ini dan juga Edis TV. Dan kita tahu teman-teman sekalian bahwa Edis TV adalah orang yang cukup dibenci ya oleh RT 666. Karena kenapa? Karena dia ini sering membongkar tentang keimanan mereka. Ya kurang lebih seperti yang dilakukan oleh siapa ya? Donditan, Ahmad Kainama dan lain-lain teman-teman sekalian. Jadi buat saya sebenarnya Edis TV itu hanya melakukan mirroring, ya kan? Jadi nggak perlu lapor-lapor, nggak perlu baper juga, ya kan? Nggak perlu juga ya mewek-mewek dan malu-maluin. Ya. Jadi terima sajalah gitu ya. Oke baik, jadi teman-teman sekalian saya mengajak kita dulu untuk mendengarkan ya, ini adalah beritanya dari Bro Pavel 88. Maka teman-teman sekalian silakan simak, dengarkan bersama dan nanti kita akan berkomentar lagi. Berikut videonya. Dari Deddy Corbuzier dengan sebuah tulisan yang dimuat oleh Intip Seleb. Saya nggak tahu ini benar atau enggak ya. Karena saya coba cari-cari searching di Google, saya nggak temukan ini. Cuman saya temukan ini di platform FB. Dia mengatakan Deddy Corbuzier tanggapi live Edis TV. Sudah mengusik hidup saya akan cari ke ujung dunia pun saya cari. Panik nggak tuh Edis katanya ya. Ini ya dari Sugik Bay. Waduh gimana nih Edis, kenapa Mas Deddy bicara gitu juga? Kemarin Ruben Onsu, sekarang Mas Deddy. Ini sudah dikomentari 3000 komentar, dibagikan 32 dibagikan kawan-kawan. Ya kalau kita lihat ya, ada yang mengatakan Pret, jujur itu memang menyakitkan, makanya banyak orang gak suka kejujuran. Siapa takut hadapi mereka, keren mereka orang biasa yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa yang harus ditakuti Yesus karena dia pemegang nafas kehidupan kita. Semangat Edis. Mas Deddy kalau ketemu sama Bang Edis mau ngapain? Segitu perlu mau cerita, menyesal, mualaf ya pasti ya Bang Deddy, bla bla. Ini komentarnya banyak, 3000 komentar kawan-kawan yang mengomentari video ini. Tapi lagi-lagi saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak ya.
karena ini sedang viral bagaimana Edis TV itu mengomentari mualafnya Dedi, katanya itu hanya karena pansos supaya banyak pengikut, sekaligus dia mengomentari si Robin Onsu katanya hanya untuk jualan dan lain sebagainya. Coba kita lihat videonya seperti apa. Saya cuman prihatin dengan kalian wahai kaum muslimin. Kasihan dengan kalian yang dikerjain orang-orang yang memanfaatkan agama Islam. Contohnya siapa? Deddy Corbuzier. Iya, Deddy Corbuzier. Anda pikir Deddy Corbuzier peduli dengan agama Islam? Tanyain sama Deddy Corbuzier, sholat nggak dia? Tanyain sama dia. Coba lihat bahasa-bahasa di podcastnya. Bahasa-bahasanya Islami nggak? Saya tahu. Dulu Deddy Corbuzier itu nggak ada dulu subscribersnya nggak ada. Ada, kamu pikir subscribers dia? Nggak ada. Lalu dia punya ide cemerlang. Wah, mualaf gue ini kayaknya ini biar keren. Dia mengundang Gus Miftah. Semua mualafnya pengen disiarkan di beberapa stasiun televisi. Tapi stasiun televisi sudah baca gelagatnya Deddy Corbuzier. Tapi orang Islam, Corbuzier mualaf. Melejit channel dia, laku dagangannya. Kamu lihat aja dari cara dia ngomong Deddy Corbuzier. Setelah dia masuk Islam, ada nggak dia ke ustadz-ustadzan, dahinya kehitam-hitaman? Ada nggak? Nggak ada. Ada, dia pakaiannya langsung cingkrang-cingkrang begitu kayak Ari Untung. Ya, kalau berita ini benar, sanggupkah Deddy Corbuzier menemukan Edis TV? Kita tunggu saja informasinya kawan-kawan ya. Oke baik teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama. Dan teman-teman sekalian, apa komentar kalian? Apa yang kalian mau tulis di kolom komentar ini? Apakah setuju seperti narasi saya di awal bahwasanya apakah Deddy Corbuzier ini akan mencari Edis TV dan mempersoalkan secara personal karena sudah menyinggung dirinya? Atau sebaliknya, Deddy Corbuzier ini akan menganggap Edis TV adalah penista agamanya? Silakan tulis di kolom komentar teman-teman sekalian. Tetapi satu hal teman-teman sekalian, kalau saudara-saudari kita muslim ini kemudian tidak suka dengan Edis TV, tidak suka dengan caranya, ya tapi kalau bilang tidak suka juga ya, banyak sekali kemudian komentar-komentar, banyak sekali juga orang yang naik di live-nya Edis TV dan mereka adalah orang-orang Islam dan mereka sangat-sangat sport ya, sangat senang dan juga ya mereka menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Edis TV adalah fakta. Ya, banyak sekali yang mengatakan demikian. Tidak sedikit juga diantaranya yang kemudian pindah agama masuk ke agama Kristen. Makanya teman-teman kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Edis TV ini sangat berhasil di Indonesia. Oke, teman-teman sekalian, apa komentar teman-teman terkait tentang apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier ya? Apakah itu benar atau tidak gitu ya? Tapi kalau itu benar, apa komentar saudara? Silakan tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.